Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar akidah ya. Ya, belajar akidah yang judulnya beriman kepada malaikat Allah. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Mari teman-teman kita sama-sama simak video pembelajaran kali ini. Marilah kita belajar bersama tentang iman kepada malaikat Allah. Ini ya sebagai tugas teman-teman ya, tapi nanti untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini Anda akan tampilkan standar kompetensi akidahnya, yaitu apa standar kompetensinya? Meningkatkan keimanan kepada malaikat. Sementara untuk kompetisi dasarnya menjelaskan arti beriman kepada malaikat, yang kedua menjelaskan tugas-tugas malaikat. Mohon maaf nih S-nya ketinggalan. Kemudian selanjutnya Anda juga tampilkan indikator pembelajaran ini. Yang pertama menjelaskan pengertian malaikat Allah. Ya, harapannya siswa dapat menyebutkan dalil nakli dan dalil akli tentang malaikat Allah. Kemudian menjelaskan perbedaan malaikat, jin, setan, dan iblis sebagai sama-sama makhluk yang gaib. Kemudian menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah, ya. Kemudian menjelaskan jumlah dan nama-nama malaikat Allah, menjelaskan tugas-tugas malaikat Allah, menjelaskan keterkaitan tugas malaikat Allah dengan perbuatan manusia. Nanti ya, ini sebagai indikatornya. Kemudian selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui. Mana tujuannya? Yang pertama mengetahui nama-nama malaikat yang wajib diketahui, hampir sama dengan yang tadi ya, serta tugas-tugasnya. Kemudian menjelaskan pengertian iman kepada malaikat, memahami dan menjelaskan dalil Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Selanjutnya mengimplementasikan pemahaman beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran ini. Nah, di sini ada arti daripada iman kepada malaikat. Ini arti iman kepada malaikat. Apa sih iman kepada malaikat itu? Percaya dan membenarkan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Malaikat bersifat gaib, artinya tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera, tetapi keberadaannya dapat dipahami. Apa buktinya? Bukti dari hal ini ketika wahyu disampaikan kepada Nabi dan Rasul, Allah mengutus malaikat untuk menjadi perantaranya. Ya, perhatikan hadis di bawah ini. Ya, fa'akhbirni anil iman. Ceritakan kepadaku tentang iman. Qala, Rasul menjawab, antu'mina. Kamu harus beriman billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan kepada malaikat Allah, wa kutubihi dan kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi dan kepada rusul-rusul Allah, wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, wa tu'mina dan kau harus beriman bil qadari terhadap takdir, khairihi wa syarrihi, bagus dan jeleknya takdir. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim an Umar. Nah, itu ya dalilnya. Selanjutnya, ya ini ada tugas dan nama malaikat. Teman-teman, Anda sudah sediain nama malaikat dan di sini ada tugasnya. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua Mikail, tugasnya membagikan rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil, tugasnya apa? Meniup sangkakala pada hari kiamat. Kemudian yang keempat malaikat Ijrail yang bertugas mencabut nyawa. Malaikat Munkar menanya manusia di dalam kubur, nakir pun sama. Yang ketujuh malaikat Raqib, ini tugasnya mencatat amal baik. Dan yang kedelapan malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk. Yang kesembilan malaikat Malik, tugasnya menjaga neraka. Dan yang kesepuluh malaikat Ridwan, menjaga surga. Yaitu adalah tugas dan nama-nama malaikat. Baik, selanjutnya yang Anda sampaikan ini masih sama ya yang tadi. Ya, nah perhatikan perbedaan antara makhluk gaib lainnya. Ya, mari kita sama-sama slide berikutnya. Ini dalilnya Quran surat Al-Mudatsir ayat 31. Di sini perbedaannya ada malaikat dan ada jin, setan dan iblis yang sama-sama antara malaikat, jin, setan dan iblis ada makhluk gaib. Manusia tidak dicantumkan di sini ya. Kalau malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Kalau yang makhluk gaib lainnya seperti jin, setan dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas.
Tujuan penciptaan malaikat diciptakan untuk senantiasa taat dan melakukan perintah Allah. Dalilnya Quran surat At-Tahrim ayat 6. Nanti kalau tatap muka kita akan cari sama-sama, atau menjadi salah satu tugas teman-teman untuk mencari dalilnya. Ini sudah kasih clue ya, Quran surat At-Tahrim ayat 6. Kalau jin, setan dan iblis tujuannya manusia dan jin diciptakan sama ya, yaitu untuk menyembah Allah. Dalilnya Quran surat At-Tahrim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan tujuan diciptakannya setan dan iblis sebenarnya adalah untuk taat kepada Allah. Namun mereka semua ingkar dan sombong dan durhaka kepada Allah. Gitu ya. Kemudian sifat-sifatnya nih, sifat malaikat. Malaikat tidak memiliki nafsu. Semua malaikat selalu taat kepada Allah. Tidak ada malaikat yang berdosa dan tidak memiliki sifat sombong. Itu sifatan malaikat. Ya, secara sederhana. Nanti ada sifatan malaikat yang lebih lengkap lagi. Kalau jin, ini perbedaannya. Jin memiliki nafsu sama seperti manusia. Jin ada yang taat, ada pula yang tidak, sama seperti manusia. Sedangkan setan dan iblis selalu ingkar ya, dan sombong. Yang ketiga, jin yang ada yang berdosa dan ada yang tidak, sama seperti manusia. Sementara iblis dan setan adalah sama, kedua-duanya selalu sombong dan selalu durhaka. Tempat akhiratnya, kalau malaikat itu di surga, kecuali malaikat yang menjaga pintu neraka. Tetapi walaupun di neraka, bagi malaikat itu tidak merasa panas karena memang selalu dalam rahmat Allah. Kalau iblis, setan itu tempatnya di neraka. Sedangkan jin ada yang di surga, ada pula yang di neraka. Apa perlakuannya nih, keterkaitan antara makhluk-makhluk gaib ini, antara malaikat, jin, setan dan manusia terhadap manusia? Kalau malaikat perilaku terhadap manusianya itu memberi salam kepada ahli surga, mengamini doa-doa yang terbaik, mendoakan orang-orang yang memperoleh Lailatul Qadar, memohonkan ampun orang yang beriman, seperti itu. Kalau setan, iblis ya, dan setan iblis itu selalu menghasut manusia agar berbuat ingkar kepada Allah dan menginginkan manusia dijebloskan ke neraka bersamanya. Alhamdulillah ya, itu adalah tugasnya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah sifat-sifat malaikat yang tadi Anda sampaikan. Ini yang lebih rincinya. Salah satunya tidak berjenis kelamin, selalu taat atau patuh kepada perintah Allah dan tidak mendurhakainya. Tidak makan dan tidak minum, tidak tidur, tidak berbohong, dapat menjelma apa yang Allah kehendaki, tidak beribu dan bapa, artinya tidak memiliki ayah ibu. Kemudian selalu beribadah dan bertasbih, merasa bahagia dan mendoakan orang yang mendapat Lailatul Qadar, selalu memintakan ampun terhadap orang yang beriman, selalu mengucap salam pada penghuni surga, diciptakannya dari cahaya, dan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sifat-sifat yang lebih rinci daripada sifat yang tadi Anda sampaikan di slide sebelumnya. Nah, ini adalah yang terakhir yang disampaikan, itu adalah fungsi iman kepada malaikat, yang ini akan menjadi salah satu implementasi dalam kehidupan sehari-hari setelah kita mempelajari materi ini. Yang pertama, memberi semangat kepada orang beriman agar berusaha menjadi muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah seperti layaknya malaikat yang selalu taat kepada Allah. Yang kedua, setiap muslim yang beriman harus yakin bahwa segala tingkah laku dan segala perbuatannya selalu diawasi oleh malaikat dan akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena setelah kita mengetahui tadi nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya, tentu kita akan lebih memahami apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kemudian yang ketiga, setiap orang beriman harus yakin bahwa rezeki yang diperoleh masing-masing manusia pada hakikatnya melalui malaikat Mikail. Hal ini akan memotivasi atau mendorong manusia agar menerima rezeki tersebut dengan ikhlas, kemudian mensyukuri agar rezeki tersebut bertambah dan barokah. Baik teman-teman, itu adalah materi kali ini yang dapat Anda sampaikan ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, di akhir kata terima kasih, syukron jazilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.